Pernah kepikiran nggak sih, di dalam setiap gadget keren yang kita pakai sehari-hari, ternyata ada satu kotak simpel yang kerjanya penting banget. Kotak ini bukan prosesor super kencang, bukan juga kartu grafis yang bikin grafis game jadi wow. Bukan. Ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, power supply. Yuk kita gali lebih dalam buat ngungkap gimana komponen yang sering banget diremehin ini sebenarnya adalah jantung yang bikin semua perangkat elektronik kita hidup. Coba deh lihat gambar ini. Listrik yang ngamuk nggak terkendali sampai ngancurin monitor. Ngeri banget kan? Nah ini gambaran kasar dari energi mentah yang ada di colokan listrik rumah kita. Jadi, apa sih perisai tak terlihat yang ngejaga laptop atau PC kamu dari mimpi buruk kayak gini setiap hari? Nah, jawabannya itu dimulai dari sini. Listrik yang keluar dari stop kontak di rumah kita itu ibarat energi liar yang belum dijinakkan. Listrik ini sama sekali nggak siap buat dipakai sama komponen-komponen elektronik yang sensitif di dalam perangkat kita. Energi liar ini namanya arus bolak-balik atau AC. Coba bayangin deh, aliran listrik yang arahnya bolak-balik terus, naik turun dengan voltase yang super tinggi. Nyolokin perangkat kamu langsung ke arus ini tuh kayak nyoba minum dari selang pemadam kebakaran. Bahaya banget dan pastinya ngerusak. Disinilah si jagoan kita muncul. Power supply, atau sering disingkat PSU, itu tugasnya kayak pawang di sirkus elektronik. Dia yang ngambil energi liar dari dinding tadi dan mengubahnya jadi sesuatu yang aman dan bisa dimakan sama perangkat kita. Hasil akhir yang kita mau itu namanya arus searah atau DC. Beda banget sama ombak liarnya si AC, DC ini alirannya tenang, stabil, dan cuma ngalir ke satu arah. Nah, ini dia bentuk energi yang sempurna dan aman buat sirkuit-sirkuit halus di dalam komputer atau HP kita. Jadi, misi utama dari setiap power supply, mulai dari charger laptop yang kecil sampai unit gede di PC gaming, itu ya ini, ngelakuin konversi ajaib dari AC yang kacau balau dari stop kontak, jadi DC yang bersih dan stabil. Terus gimana sih cara kerjanya? Ini bukan sulap, ini murni rekayasa yang keren banget. Yuk, kita coba intip dalaman kotak ajaib ini dan lihat 3 langkah utama buat menjinakkan listrik liar tadi. Prosesnya itu bisa dipecah jadi 3 tahap simpel. Pertama, transformasi, voltase tinggi dari colokan diturunin ke level yang jauh lebih aman. Kedua, penyearahan, di mana arusnya dipaksa ngalir ke satu arah aja, nggak bolak-balik lagi. Dan yang terakhir, regulasi, yang tugasnya ngehalusin aliran ini, biar outputnya bener-bener stabil. Dan ini dia nih, tim yang ngerjain semuanya. Ada transformer, atau kita biasa sebut trafo, yang tugasnya nurunin tegangan. Terus ada rectifier, atau penyearah, yang bikin arusnya jadi searah. Dan terakhir, ada regulator, yang jadi penjaga gerbang terakhir buat mastiin dayanya sempurna. Masing-masing punya peran yang vital banget. Tapi ternyata, nggak semua power supply itu sama loh. Secara umum ada 2 jenis utama. Yang jadul, tipe linear, itu gede banget, simple tapi boros listrik. Nah, yang modern namanya Switched Mode Power Supply atau SMPS. Ini jauh lebih ringan, efisien, walaupun teknologinya lebih rumit. Dan coba deh lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Di kiri itu PSU linear kuno yang isinya trafo tembaga raksasa. Nah, di kanan itu SMPS yang ramping dan modern yang bisa kamu temuin di hampir semua PC zaman sekarang. Kemajuan teknologi bikin si pawang listrik ini jadi jauh lebih kecil dan kerjanya jauh lebih baik. Semua teknologi canggih ini bukan sulap, bukan sihir. Semuanya diatur sama beberapa hukum fisika yang fundamental banget. Yuk, kita lihat gimana prinsip-prinsip dasar ini jadi fondasi buat semua perangkat kita. Kelihatannya sih rumusnya simple ya, tapi ini tuh salah satu hukum paling dasar di seluruh dunia elektronik. Hukum Ohm. Ini adalah kunci buat ngerti gimana listrik itu berperilaku di dalam sebuah sirkuit. Gampangnya gini, hukum Ohm itu bilang kalau arus, in, atau seberapa banyak listrik yang ngalir, itu adalah hasil dari tegangan V, atau seberapa kuat dorongan listriknya, dibagi sama hambatan R dari komponen itu sendiri. Nah, power supply harus bisa ngatur hubungan ini secara sempurna buat tiap komponen, biar CPU dapat arus yang pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Oke, lanjut ke bagian kedua dari teka-teki ini, persamaan daya. Kalau hukum Ohm tadi ngejelasin gimana listrik mengalir, persamaan yang ini ngasih tahu kita berapa banyak total energi yang dipakai. Simpelnya, total daya dalam satuan watt, P yang dipakai sama perangkat kamu, itu adalah hasil perkalian tegangan, V sama arus I. Nah, inilah kenapa power supply di PC kamu itu ada rating wattnya. Angka itu nunjukin berapa total daya yang bisa dia kasih secara aman buat seluruh sistem, dari kartu grafis sampai kipas pendingin. Oke, jadi kita udah lihat cara kerjanya, udah lihat juga hukum-hukum dasarnya.
Sekarang, mari kita simpulkan kenapa kotak yang kelihatannya ngebosenin ini benar-benar jadi komponen paling fundamental di sistem kamu. Pada akhirnya, semua konversi, komponen, dan rumus yang rumit tadi itu ujung-ujungnya cuma buat dua kata ini, stabil dan aman. Power supply itu adalah penjaga yang mastiin tiap komponen di PC kamu dapat pasokan daya yang bersih dan pas. Kalau dia gagal, ya akibatnya bisa macam-macam. Dari sistem yang nggak stabil, sering nge-crash, atau bahkan komponennya rusak permanen. Tanpa dia, semua bisa berantakan. Jadi, lain kali kamu nyalain komputer, coba deh ingat sedikit sama si penjaga senyap ini. Komponen paling penting yang mungkin nggak pernah kamu pikirin, sampai suatu hari nanti dia rusak. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada pahlawan tanpa tanda jasa tersembunyi apa lagi ya, yang diam-diam menjalankan dunia kita setiap hari.